Pak, bagaimana cara mengisi PMM sampai Juni? Mohon penjelasannya. Terima kasih buat yang sudah bertanya, dan mungkin ini menjadi tugas utama guru ya, karena Juni nanti itu akan ditagih SKP ya. Untuk video lebih jelasnya, mari kita lihat videonya dengan bahasa seperti biasa. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga kita terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit lumayan menguras pikiran ya. Karena yang ditanyakan itu tentang pengerjaan di PMM, dan saya harus memberikan contoh bagaimana cara mengisi PMM tersebut. Sehingga videonya mungkin kalau lama mohon diikuti saja. Meskipun lama karena ini penting ya untuk guru ya. Kita buka videonya ya. Pertama kita masuk ke Google Chrome, kita masuk ke ID Belajar ya. Awas di sini yang harus disiapkan itu ID Belajar kepala dan guru ya. Saya akan membuka dari dua arah di sini, dari kepala iya, dari guru juga iya ya. Jadi tadi saya sudah minta izin ke Bapak Kepala mau mengakses akunnya ya. Betulnya ini tidak boleh kita akses karena kita bawahan. Tapi karena pengerjaan harus ada penilaian dan ini videonya harus jelas, jadinya saya akan memberikan bagaimana cara mengisinya. Pertama kita masuk ke akun ID Belajar kita ya. Kemudian pilih pengelolaan kinerja dan selanjutnya kita klik yang selengkapnya di sini ya. Oh, di sini bukan. Oh, ini pilih guru kemudian sebagai pegawai. Nah, di sini pengembangan kompetensi itu harus sudah di-upload bukti-buktinya ya. Kalau sudah di-upload bagaimana? Tinggal dikumpulkan. Nanti dinilai kemudian tugas tambahan juga harus sudah di-upload. Setelah itu dikumpulkan. Kemudian nanti setelah ini dikumpulkan, kita masuk ke akun kepala. Contoh di sini masuk ke akun kepala, login. Notifikasi baru kita cek di sini ya. Jadi sebagai pejabat penilai kerja pilihnya ya. Nah, ini kita lakukan penilaian. Cek penilaian, nilai ya, ini kasih nilai sesuai dengan apa yang dikumpulkan. Kita pilih ini jawabannya. Nah, ini kan. Nah, ini
karena kan gurunya di sini penyebab terjadinya kesulitan itu karena media ya, media pembelajaran. Jadi jawabnya itu dipilih. Kemudian penjelasannya di sini bebas ya, namun harus sesuai dengan apa yang tadi dikumpulkan oleh gurunya. Nah, kemudian kumpulkan. Ini kan sudah dinilai nih. Jadi pertama bulan, kemudian disetujui, kemudian yang kedua di bulan kedua pemantauan kinerja, kemudian pembinaan di bulan ketiga, dan bulan keempat pelaksanaan tindak lanjut. Bulan ke berapa ini? Bulan kelima ya. Tindak lanjut di bulan 5 yaitu di bulan Mei. Terakhir pembinaan kinerja. Nah, kalau sudah begini kan ini saya langsung loncat nih. Seharusnya ini dikasih contoh gampang mengunggahnya itu juga. Awas sesuai dengan apa yang direncanakan di rencana hasil kerja ya. Untuk ini yang diuploadnya seperti ini. Dan untuk penilaiannya seperti itu. Contoh di sini saya akan kerjakan ya. Nah, ini sudah masuk nih ke bulan kelima. Kemudian nanti di sini isi dokumen. Nah, di bulan terakhir ya. Jadi prosesnya kita merencanakan, kemudian rencana tersebut kita laksanakan. Setelah itu dalam pelaksanaannya kita tetap berdiskusi dan meminta pendapat kepada atasan kita serta rekan kerja supaya kegiatan yang kita lakukan di semester kedua ini disetujui gitu ya, atau ada tambahan pembinaan yang lainnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sendiri, tetap harus berdiskusi dengan rekan kerja dan atasan. Contoh di sini saya akan mengisi inspirasi ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Dan saya akan sensor bahasa saya, ini hanya contoh saja ya. Nanti Anda bisa mengeluarkan ide-ide Anda sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan Anda.
Nah, ini jawab sesuai dengan apa yang pertanyaan ya. Setelah itu kemudian kumpulkan. Nah, ya. Ini dikumpulkan juga. Nah, jadi ini sudah sampai 5 ini. Kemudian setelah itu ditirai kembali oleh siapa? Oleh atasan gitu. Nah, nilai kembali ya. Jadi tahapan seperti itu, Bunyung. Jadi tidak akan lepas daripada penilaian. Karena kalau tidak dinilai itu tidak akan terus berlanjut kita. Jadi harus kerjasama dengan Bapak Kepala
Di sini Bapak Kepala saya kebetulan pengurus PGRI. Jadi tetap ini harus mengajakannya berdampingan dengan Bapak Kepala supaya nanti kita bisa langsung bersama-sama setelah mengerjakan kita langsung dinilai oleh Bapak. Kalau Bapak Kepala, oh siapa? Oh pengawas ya. Nah, jadi harus harus apa itu? Harus terus konsisten informasi ataupun yang lainnya untuk bisa dinilai oleh pengawas gitu. Bukan oleh kepala dinas, karena kepala dinas tidak punya akun PMM setahu saya ya. Dan saya kira seperti Ekin aja gitu. Ekin aja kan kalau guru itu dinilai oleh kepala dan kepala dinilai oleh kepala dinas langsung. Nah, untuk PMM itu dinilainya oleh pengawas. Ini hanya contoh ya. tidak tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh untuk mengisinya. Setelah semua ini beres sampai di bulan Juni ya, baik itu guru ataupun kepala, ini kita masuk ke kinerja bukti dukung yang tadi kita unggah lagi di bukti dukung yang ada di kinerja. Jadi tidak hanya di PMM saja, tapi di kinerja. Oh, kan mengisi hanya di PMM. Saya buktikan supaya Anda bisa lebih
mengerti ya bahwa kita harus upload 2 kali gitu. Kalau sudah terisi, nah kalau sudah terisi bagaimana? Tidak perlu. Kalau kejadiannya seperti saya, contoh di sini kita edit dulu ini sampai bukan kelebihan ya. Sampai 30 Juni ya. Nah, contoh di sini detail SKP ya. Ini kakaknya kan sudah ada nih. Tuh, di sini sudah ada. Kemudian nanti kan di penilaian di sini. Tambah periode penilaian. Di sini hanya ada tahunan, tidak ada semesteran. Tidak ada 6 bulan sekali gitu. Jadi, pengisian di bukti dukungnya ini tetap dilakukan sesuai apa yang tadi kita contoh di sini jumlah total kehadiran dalam masa proses pembelajaran. Kita unggah di sini adalah daftar kehadiran dari Januari sampai Juni ya. Realisasi bagaimana itu. Di sini jumlah total kehadiran sama, ini juga sama ya. Ini kita unggah lagi gitu. Jadi 2 kali mengisinya. Nah, ini juga jumlah tugas tambahan diisi juga. Ya, gitu. Kalau mau beres sampai Juni. Jadi tidak hanya di PMM saja. Kalau di PMM sudah beres sampai sini ya. Cek rincian nih. Di akun kepala juga sudah beres sampai Juni. Namun setelah itu kita harus mengisi juga kinerja ini bukti dukungnya. Jadi setelah kita mengupload bukti-bukti dukung yang ada di PMM itu berkasnya kita simpan, kemudian kita unggah ke kinerja ya. Tidak akan sulit kalau di apa itu dalam bahasa Sundanya dikeyeh, di apa itu dicicil ya. Kalau SP kita siapkan ya. Di sini ya kita upload saja. Namun di kinerja yang tampil itu tahunan, tidak semesteran. Jadi itu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya OPS Langit, mudah-mudahan Ibu Nung bisa mengerti. Maaf jika videonya sedikit lama karena memang ini sedikit saya percepat. Karena kalau dari awal itu dari aktivitas interaksi di isinya, ditilai lagi, ngisi yang pelaksanaan observasi pemantauan kinerja selanjutnya diisi, dinilai kembali, kemudian mengerjakan bulan ketiga, dinilai lagi, pengerjaan yang terakhir, dinilai lagi gitu. Jadi polanya seperti kinerja. Kita mengerjakan, kemudian kita usul ke kepala dinilai, kita kerjakan lagi, kalau sudah kita beritahu kepala, kita dinilai lagi, terus berlangsung seperti itu. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya, OPS Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.